Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 beranggotakan saya sendiri, Karismawati Metoran, dan juga rekan saya, Wahyu dan Azara Ainur Rahman. Nah, dalam video kali ini kami akan menjelaskan tentang alih kode dan juga campur kode dalam bahasa. Baik, langsung saja simak pembahasannya ya. Selamat datang di Gunung Madiapuro. Selamat mendaki. Mana konaan ya saya kira? Iya, nggak sekalian pulsanya mas? Hah? Kuyo nerek. Nomornya sampean pil. Bukannya nang dhuwur ora ono sinyal ya Mas? Lali. Mau berapa hari mas? Sehari-hari. Nah, teman-teman pasti sudah lihat video barusan kan? Video barusan itu menunjukkan adanya situasi kebahasaan yang berpindah dari bahasa yang satu ke bahasa lainnya. Itu yang kita sebut alih kode, atau bahasa kerennya itu kode switching. Nah, secara linguistik, alih kode atau kode switching ini merupakan fenomena pergantian satu bahasa ke bahasa lainnya dalam situasi percakapan atau situasi kebahasaan yang masih sama. Kemudian, apa sih yang menyebabkan terjadinya alih kode ini? Nah, faktor yang pertama yaitu faktor keterbatasan kosakata, di mana pembicara merasa bahwasanya ada kosakata atau kalimat yang emang lebih pas jika disampaikan dengan bahasa lain, atau misalnya itu seperti bahasa Inggris. Kemudian faktor kedua yaitu faktor sosial, di mana pembicara ini menggunakan bahasa yang sama dengan orang yang diajak berbicara supaya komunikasinya itu berjalan lebih efektif dan juga lebih akrab. Terus faktor yang ketiga adalah menunjukkan jati diri. Nah, penggunaan alih kode atau kode switching ini juga berfungsi untuk memperkenalkan jati diri kita. Orang bisa mengetahui latar belakang budaya, pendidikan, dan juga kelompok sosial kita. Nah, alih kode sendiri memiliki dua jenis alih kode. Yang pertama itu ada alih kode intern atau internal kode switching. Nah, internal kode switching atau alih kode intern ini merupakan situasi kebahasaan yang berpindah dari satu bahasa ke bahasa lainnya yang masih satu rumpun, seperti dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah, di mana masih satu rumpun, masih berada dalam satu negara yang sama. Kemudian yang kedua yaitu alih kode ekstern atau external kode switching. Nah, itu merupakan situasi kebahasaan yang berpindah dari bahasa yang satu ke bahasa lainnya yang sudah berbeda rumpun. Contohnya itu seperti dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau Mandarin dan lain sebagainya. Nah, simpelnya gini, jadi alih kode itu merupakan pergantian satu bahasa ke bahasa lainnya. Nah, alih kode juga menunjukkan bahwasanya otak manusia itu adaptif dan multibahasa. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Right, Axel masih di sana. Tapi gue tahu lu udah ngasingin diri sejak gue sampai. Lu cuma berdiri kayak anak hilang di pojokan, kayak gue dulu. Nah man, beda. Oke beda, tapi itu yang gue lihat. Alferik, just listen, okay? Banyak hal yang Buruk yang udah lu lakuin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu, salah satu anggota kelompok 9 yang akan membahas tentang campur kode. Sini saya akan membahas campur kode yang ada dalam cuplikan video yang saya ambil dari YouTube. Pertama-tama saya akan membahas apa itu campur kode. Ya, campur kode adalah peristiwa penggunaan dua bahasa dalam tuturan, kalimat, atau percakapan, di mana unsur-unsur lain dalam bahasa lain disisipkan ke dalam kalimat, percakapan, atau tuturan yang sedang kita gunakan. Contoh campur kode yang ada dalam cuplikan video yang saya ambil itu ada seperti iya sebentar, kita lagi on the way nih. Terus ada, nanti aku share fotonya ke kamu ya. Selanjutnya saya akan membahas ciri-ciri campur kode, bagaimana bisa terjadi. Ya, itu yang pertama ada terjadi dalam situasi santai atau informal. Yang kedua ada unsur bahasa lain yang disisipkan ke dalam bahasa utama yang digunakan. Yang ketiga, tidak menyebabkan perubahan pada situasi
atau topik pembicaraan. Yang keempat, ada sering terjadi pada masyarakat yang menguasai lebih dari satu bahasa yang disebut bilingual atau multilingual. Ya, jenis campur kode yang digunakan dalam cuplikan video itu ya itu campur kode itu kode keluar atau outlet kode mixing, yaitu mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Faktor yang penyebab terjadinya campur kode itu bisa terjadi karena satu, kebiasaan penutur yang menguasai lebih dari satu bahasa. Yang kedua, tidak menemukan padanan yang kata yang dianggap tepat dalam bahasa yang digunakan. Yang ketiga, keinginan untuk mempelajari maksud dari kata-kata tersebut. Yang keempat, ada pengaruh lingkungan sosial dan budaya, entah itu dari masyarakat bilingual atau masyarakat multilingual. Yang kelima itu ada menunjukkan prestise atau kedekatan dengan lawan bicara. Nah, kesimpulannya itu campur kode ya adalah penggunaan unsur-unsur dan bahasa lain dalam suatu tuturan tanpa mengubah bahasa utama yang digunakan. Fenomena ini umum terjadi dalam masyarakat bilingual atau multilingual, baik dalam komunikasi sehari-hari atau di media sosial. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Rahma. Saya akan menjelaskan perbedaan ahli kode dan campur kode. Ahli kode peralihan dari suatu bahasa ke bahasa lain dalam suatu percakapan. Bahasa yang dilakukan secara utuh biasanya terjadi karena perubahan lawan bicara, situasi, atau topik pembicaraan. Contoh, ahli kode A. Bagaimana kabarmu? B. Baik, how are you? Penuturan beralih dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, saya akan menjelaskan tentang campur kode. Penyiasakan unsur bahasa lain, kata frasa, atau ungkapan ke dalam bahasa yang sedang digunakan. Bahasa utama tetap sama, hanya disiplin unsur bahasa lain. Biasanya terjadi karena kebiasaan ingin menjelaskan maksud atau karena tidak menemukan pedoman kata yang tepat. Contoh campur kode. Besok saya ada meeting dengan dosen. Bahasa yang digunakan tetap bahasa Indonesia, tetapi disiapkan kata bahasa Inggris meeting. Nah, ahli kode berpindah dari suatu bahasa ke bahasa lain. Campur kode mencampurkan unsur bahasa lain ke dalam bahasa yang sedang digunakan. Nah, saya akan menjelaskan tentang fungsi ahli kode dan campur kode. Nah, di sini ada fungsi ahli kode. Menyesuaikan bahasa dengan lawan bicara, menyesuaikan situasi atau suasana, resmi atau tidak resmi, memperjelas atau menegakkan maksud pembicaraan. Yang keempat, menunjukkan identitas atau kedekatan dengan kelompok tertentu. Yang kelima, mempermudah komunikasi agar lebih efektif. Contohnya, guru berkata, sekarang kita belajar bahasa Indonesia. Terus, yang kedua, saya akan menjelaskan
tentang campur kode, fungsi campur kode. Yang pertama, mempermudah penyampaian pesan. Yang kedua, mengungkapkan istilah yang lebih tepat atau populer. Yang ketiga, menunjukkan tingkat pendidikan atau penggunaan bahasa lain. Yang keempat, memberikan kesan akrab, santai, atau modern. Yang kelima, menarik perhatian lawan pembicaraan. Contohnya, besok kita meeting dengan dosen untuk membahas deadline tugas. Nah, ahli kode berfungsi untuk berpindah bahasa sesuai situasi, lawan bicara, atau tujuan komunikasi. Campur kode berfungsi untuk menyiapkan unsur bahasa lain agar komunikasi lain mudah, menarik, atau sesuai dengan kebiasaan penutur. Terima kasih telah menyimak video kami. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam budaya, salam kreativitas, berbahasa, bersastra, dan berbudaya. Bye-bye.